Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Horor. Sebelum cerita ini saya bacakan, silahkan tekan dulu tombol like, subscribe dan juga lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Di sebuah desa di Jawa Timur, kabar pembangunan pondok pesantren baru menyebar cepat. Pondok itu diharapkan menjadi pusat ilmu dan kebajikan, namun ada bisikan gelap yang mengiringi tiap lemparan batu dan adukan semen. Kisahnya bermula ketika Pak Hadi, seorang kuli bangunan yang terkenal kuat dan rajin, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sebelumnya, ia terlihat bekerja hingga larut malam di lokasi pembangunan. Desas-desus mulai beredar, ada yang mengatakan ia pergi mencari pekerjaan lain, namun yang tua-tua di desa itu tahu ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, dan angin berhembus dingin menyisakan rintik hujan. Pak Hadi bekerja sendirian, memperbaiki salah satu tiang yang tampaknya retak. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergemuruh dan sebuah tangan besar berwarna hitam pekat muncul dari dalam tanah, menariknya ke dalam kegelapan. Teriakan Pak Hadi terdengar sekilas sebelum hilang ditelan bumi. Keesokan harinya, pekerja lain menemukan jaket Pak Hadi tergeletak di tanah, dekat tiang yang ia perbaiki. Tidak ada jejak darah, tidak ada tanda perjuangan, hanya tanah yang tampak baru digali dan diinjak-injak. Polisi datang dan menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Hanya alat-alat berat yang terdiam dan tiang yang kini telah utuh. Pembangunan pondok pesantren terus berlanjut, namun kejadian itu tidak pernah terlupakan. Beberapa pekerja yang lain mulai bermimpi buruk, melihat sosok Pak Hadi dalam mimpi mereka, memperingatkan mereka tentang tumbal yang dibutuhkan agar pembangunan dapat selesai. Mimpi-mimpi itu semakin sering terjadi, dan beberapa pekerja memutuskan untuk berhenti. Pak Imam, pengawas pembangunan, mulai gelisah. Ia mendengar bisikan saat berjalan di antara bangunan yang setengah jadi. Bisikan itu memintanya untuk memberikan tumbal lain, atau pembangunan tidak akan pernah selesai. Pak Imam mencoba mengabaikan bisikan itu, tetapi semakin ia menolak, semakin keras suara itu memenuhi pikirannya. Suatu malam, Pak Imam tidak tahan lagi. Ia berjalan ke tengah lokasi pembangunan, berdiri di tempat Pak Hadi terakhir kali terlihat. Ia berteriak ke langit malam, meminta agar diberi ketenangan dan agar pembangunan dapat selesai tanpa korban lagi. Namun, tanah di bawahnya kembali bergemuruh. Pak Imam berdiri tegak, menantang kekuatan tak terlihat yang telah mengganggu pembangunan pondok pesantren. Tanah di bawahnya bergemuruh, dan angin malam berubah menjadi badai. "Cukup!" teriaknya ke dalam kegelapan. "Apa yang kau inginkan dari kami?" Tiba-tiba, keheningan menyelimuti area tersebut. Pak Imam merasakan dingin menusuk tulang, dan sebuah sosok tinggi besar muncul dari balik tiang-tiang bangunan. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya mata yang menyala seperti bara api, dan mulut yang terbuka lebar tanpa suara. "Saya adalah penjaga tempat ini," bisik sosok itu dengan suara yang bergema di kepala Pak Imam. "Dan tumbal harus diberikan." Pak Imam, yang sudah kehilangan banyak kuli bangunan dan terancam kegagalan proyek, merasa putus asa. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. "Satu nyawa lagi," jawab sosok itu. "Dan pembangunan akan selesai tanpa gangguan lebih lanjut." Pak Imam terdiam, berpikir keras. Ia tahu bahwa tindakan ini akan melanggar segala prinsip moral dan agama yang ia pegang. Namun, tekanan untuk menyelesaikan pembangunan dan rasa takut akan kekuatan gaib yang mengancam membuatnya terombang-ambing antara pilihan.
Malam itu, ia membuat keputusan yang akan menghantuinya selamanya. Ia memanggil salah satu kuli bangunan yang masih tersisa, seorang pemuda bernama Joko, yang baru saja bergabung dan tidak tahu apa-apa tentang kejadian sebelumnya. "Pak, ada apa memanggil saya malam-malam begini?" tanya Joko dengan rasa ingin tahu. Pak Imam menelan ludah, berusaha menyembunyikan ketakutannya. "Joko, saya butuh kamu untuk memeriksa pondasi di sisi timur. Ada yang tidak beres, dan saya tidak bisa membiarkannya sampai besok." Joko mengangguk dan berjalan menuju lokasi yang dimaksud. Pak Imam mengikuti dari kejauhan, hatinya berdebar kencang. Ketika Joko tiba di sisi timur, tanah di bawahnya kembali bergemuruh, dan tangan hitam pekat itu muncul lagi, kali ini menarik Joko ke dalam kegelapan. Teriakan Joko memecah kesunyian malam, dan Pak Imam berlari kembali ke rumahnya, menangis dan berdoa agar pengorbanan ini menjadi yang terakhir. Demikian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat sahabat-sahabat yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Suara Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.